kita telah meninggalkan Teluk Lalong sejak jam 4.30 atau setengah 5 subuh, dan saat ini kita sedang melintasi perairan Banggai Kepulauan dan diterpa oleh angin kencang dan hujan. Dan nampaknya di belakang kapal ada juga kapal lain yang sedang menyusul atau arah sehaluan. Anginnya selatan barat daya dan disertai hujan deras. Sedang menyusuri perairan Pulau Peling atau Banggai Kepulauan. Di depan sana Tanjung Bakalan atau Pulau Bakalan terbentang. Pagi ini angin kencang dan hujan deras. Di sana hujan deras. Kita telah menempuh perjalanan melintasi lautan Banggai Kepulauan, dan sekarang Tanjung Kemali di Banggai Kepulauan kita telah tinggalkan, dan kita telah berada pada tentangan Pulau Banggai atau Kabupaten Banggai Laut. Jadi di Kabupaten Banggai Laut. Di depan haluan ini adalah Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Namun belum terlihat. Ya, belum terlihat karena masih sangat jauh. Kita keluar meninggalkan Teluk Lalong pada jam 4.29 atau 4.28. Sekitar setengah 5 subuh pada sahur atau sesudah sahur. Hari ini 1 Maret bertepatan dengan 1 Ramadan atau bulan puasa. Saat ini angin bertiup dari arah selatan barat daya, yang seharusnya ini angin utara. Harusnya saat ini angin utara, tapi sejak di hari Kamis yang lalu saya menuju ke Luwuk dari Taliabu, anginnya juga seperti ini, angin selatan. Yang harusnya ini adalah angin utara. Inilah perubahan iklim yang telah terjadi secara nyata di dunia pada zaman ini. Ini
bukan bertanda baik, ini bertanda masalah, ada masalah besar karena cuaca tidak berjalan sesuai yang seharusnya. Angin selatannya berdaya cukup besar ini, gelombangnya cukup besar, anginnya cukup kencang mengakibatkan kelompok yang besar. KM Liza Kedua sedang merayap perlahan menuju ke Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Saat ini kita masih berada di Provinsi Sulawesi Tengah, bertentangan berada di wilayah Kabupaten Banggai Laut. Ini di depan ini Pulau Banggai Laut. Yang di belakang ini Banggai Kepulauan, dan kita berangkat dari Kabupaten Banggai yang berada di ujung timur Sulawesi. Tapi Banggai yang ori adalah Banggai yang ini Banggai asli original, Banggai Laut. Ya, di sinilah pusat peradaban Kerajaan Banggai yang sudah ada sejak berabad-abad yang silam. Boleh jadi dari abad ke-13 atau 14 sudah ada. Saat ini kita berada di KM Elizabeth II. Ya. Depan ini adalah Lautan Maluku Utara. Ya, harusnya saat ini musim utara karena ini masih bulan Maret. Kita lihat gelombangnya, ini gelombang besar dari arah utara, gelombang kecil dari arah selatan karena anginnya bertiup dari arah selatan, harusnya dari utara. Ini utara ini. Inilah perubahan iklim yang telah terjadi di abad ini. Di kejauhan pada perairan Bokan dan Balut, perairan Pulau Banggai dan Pulau Bokan, saat ini ada sebuah kapal kargo besar yang terlihat memiliki 4 tiang derek, menunjukkan bahwa dia memiliki 4 palka. Kapal dengan 4 palka dengan ketinggian seperti ini diperkirakan kapal raksasa. Memang areal ini, perairan Pulau Banggai, Bokan Timpaus adalah lintasan kapal-kapal kargo besar, bahkan boleh jadi kapal internasional. Ya, tapi ini nampaknya agak kabur, ini agak sulit terlihat. Ya, kapal kargo besar. Ya, Pulau Banggai hampir tak terlihat, sudah mulai hilang-hilang. Kalau Pulau Bangkep, Pulau Peling, Tanjung Pemali ya sudah hampir lenyap, hampir hilang dari pandangan mata. Nah, yang ini adalah Pulau Bokan. Nah, dan
Dan yang ini adalah Pulau Timpaus. Pulau Timpaus ini adalah tempat lahirnya ibu saya. Ya, di depan sana adalah Pulau Taliabu, pas depan haluan. Ya, sudah terlihat Pulau Seho yang ada di depan Kota Bobong, depan ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu atau depan ibu kota Kecamatan Tadawa Barat. Nah, kapal kargo ini haluan ke arah utara. Boleh jadi ke Gorontalo, boleh jadi ke Manado, boleh jadi ke Filipina, boleh jadi ke Jepang, boleh jadi ke perairan Pasifik atau Samudra Pasifik. Kita tidak tahu kemana arahnya. Ini yang jelas ini ke arah utara, dari selatan menuju utara. Kita coba zoom lagi. Ya, kapal kargo 4 palka, 4 tiang derek. Suasana teduh karena seharusnya ini adalah musim utara, musim angin berhembus dari utara ke selatan, tapi justru anginnya datang dari selatan ke utara, sehingga gelombang laut yang besar, gelombang-gelombang raksasa dari utara menuju selatan hari ini terhenti atau berkurang. Kita bisa lihat dari goyangan kapal yang perlahan dan hampir tak bergoyang. Di lautan luas kalau begini keadaan ini nyaris teduh. Tempat ini adalah lautan lepas, di mana gelombang Pasifik tidak ada yang menghalangi. Disinilah zona tempatnya gelombang laut besar di perairan Balut dan Taliabu atau perairan Sulawesi dan Maluku Utara. Harusnya di sini adalah tempatnya gelombang-gelombang raksasa, tapi alhamdulillah di minggu ini gelombang itu boleh dikata tidak bergerak alias tidak muncul. Ya, mungkin ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala atas perjalanan kita berkunjung dan bersilaturahmi di Palu, Lembah Tanakaili, Sulawesi Tengah, dan mengikuti pertemuan dengan Ayatullah Sayyid Hussein Rajai Al-Musawi yang datang dari Republik Islam Iran mengunjungi para simpatisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Lembah Tanakaili. Pulau Timpaus semakin dekat. Inilah Pulau Timpaus, tempat lahirnya ibu saya. Ibu saya berasal dari Pulau Tomia Wakatobi, tapi karena kakek saya merantau di Timpaus dan lahirlah ibu saya di Pulau Timpaus. Cuaca cukup bersahabat di hari ini. Tepat di haluan adalah Pulau Seho. Tujuan dari perjalanan ini adalah ke Pulau Seho atau ke Bobong, depan Pulau Seho. Bukan ke Pulau Seho, ke depan Pulau Seho atau di Pulau Taliabu. Pulau Sonik juga sudah nampak jelas dan pegunungan Pulau Taliabu sudah terlihat dengan jelas, walaupun belum sejelas yang terlihat
dari jarak dekat. Tapi Pulau Sonik yang terlihat sekutu saat ini kita sudah lihat nyambung, artinya sudah semakin dekat. Nah, ketika kita melewati Pulau Sonik berarti kita sudah semakin dekat. Ya, tinggal 1 jam lagi sudah harus sandar di Taliabu kalau sudah melewati Pulau Sonik. Pulau Sonik makin nampak jelas. Di belakangnya terbentang pegunungan Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Haluan kapal masih mengarah ke arah tenggara untuk menghindari daratan Pulau Sonik. Nanti setelah lewati daratan Pulau Sonik, maka kapal akan menghadap lurus ke Desa Bobong atau ke Tanjung Pulau Seho sebelah utara. Kita telah menempuh perjalanan melintasi lautan Banggai Kepulauan, dan sekarang Tanjung Kemali di Banggai Kepulauan kita telah tinggalkan, dan kita telah berada pada tentangan Pulau Banggai atau Kabupaten Banggai Laut. Jadi di Kabupaten Banggai Laut. Nah, di depan haluan ini adalah Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Namun belum terlihat. Ya, belum terlihat karena masih sangat jauh. Kita keluar meninggalkan Teluk Lalong pada jam 4.29 atau 4.28, sekitar setengah 5 subuh pada sahur atau sesudah sahur. Hari ini 1 Maret bertepatan dengan 1 Ramadan atau bulan puasa. Saat ini angin bertiup dari arah selatan barat daya, yang seharusnya ini angin utara, harusnya saat ini angin utara. Tapi sejak di hari Kamis yang lalu saya menuju ke Lubuk dari Taliabu, anginnya juga seperti ini, angin selatan. Yang harusnya ini adalah angin utara. Inilah perubahan iklim yang telah terjadi secara nyata di dunia pada zaman ini. Ini bukan bertanda baik, ini bertanda masalah, ada masalah besar. Karena cuaca tidak berjalan sesuai yang seharusnya. Angin selatannya berdaya cukup besar, ini gelombangnya cukup besar, anginnya cukup kencang mengakibatkan gelombang yang besar. Elizabeth II sedang merayap perlahan menuju ke Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Saat ini kita masih berada di Provinsi Sulawesi Tengah, bertentangan berada di wilayah Kabupaten Banggai Laut. Ini di depan ini Pulau Banggai Laut. Ya, yang di belakang ini Banggai Kepulauan. Dan kita berangkat dari Kabupaten Banggai yang berada di ujung timur Sulawesi. Tapi Banggai yang ori adalah Banggai yang ini
banggai asli original, banggai laut. Ya, di sinilah pusat peradaban kerajaan Banggai yang sudah ada sejak berabad-abad yang silam. Boleh jadi dari abad ke 13 atau 14 sudah ada. Saat ini kita berada di KM Elizabeth II. Ya. Depan ini adalah Lautan Maluku, Maluku Utara. Ya. Harusnya saat ini musim utara karena ini masih bulan Maret. Kita lihat gelombangnya ini, gelombang besar dari arah utara, gelombang kecil dari arah selatan karena anginnya berarti dari arah selatan, harusnya dari utara. Ini utara ini. Inilah perubahan iklim yang telah terjadi di abad ini. Di kejauhan pada perairan Bokan dan Balut, perairan Pulau Banggai dan Pulau Bokan, saat ini ada sebuah kapal kargo besar yang terlihat memiliki 4 tiang derek, menunjukkan bahwa dia memiliki 4 palka. Kapal dengan 4 palka dengan ketinggian seperti ini diperkirakan kapal raksasa. Memang areal ini, perairan Pulau Banggai, Bokan Timpaus adalah lintasan kapal-kapal kargo besar, bahkan boleh jadi kapal internasional. Ya, tapi ini nampaknya agak kabur ini. Agak sulit terlihat. Ya, kapal kargo besar. Ya, Pulau Banggai hampir tak terlihat, sudah mulai hilang-hilang. Kalau Pulau Bangkep, Pulau Peling, Tanjung Pemali ya sudah hampir lenyap, hampir hilang dari pandangan mata. Nah, yang ini adalah Pulau Bokan. Nah, dan yang ini adalah Pulau Timpaus. Pulau Timpaus ini adalah tempat lahirnya ibu saya. Ya, di depan sana adalah Pulau Taliabu, pas depan haluan. Ya, sudah terlihat Pulau Seho yang ada di depan Kota Bobong, depan ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu atau depan ibu kota Kecamatan Tarawa Barat. Nah, kapal kargo ini haluan ke arah utara, boleh jadi ke Gorontalo, boleh jadi ke Manado, boleh jadi ke Filipina, boleh jadi ke Jepang, boleh jadi ke perairan Pasifik atau Samudra Pasifik. Kita tidak tahu kemana arahnya. Ini yang jelas ini ke arah utara, dari selatan menuju utara. Kita coba zoom lagi. Ya, kapal kargo 4 palka, 4 tiang derek. Suasana teduh karena seharusnya ini adalah musim utara, musim angin berhembus dari utara ke selatan.
tapi justru anginnya datang dari selatan ke utara, sehingga gelombang laut yang besar, gelombang-gelombang raksasa dari utara menuju selatan hari ini terhenti atau berkurang. Kita bisa lihat dari goyangan kapal yang perlahan dan hampir tak bergoyang. Di lautan luas kalau begini keadaan ini nyaris teduh. Tempat ini adalah lautan lepas, di mana gelombang Pasifik tidak ada yang menghalangi. Disinilah zona tempatnya gelombang laut besar di perairan Balut dan Taliabu, atau perairan Sulawesi dan Maluku Utara. Harusnya di sini adalah tempatnya gelombang-gelombang raksasa, tapi alhamdulillah di minggu ini gelombang itu boleh dikata tidak bergerak alias tidak muncul. Ya, mungkin ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala atas perjalanan kita berkunjung dan bersilaturahmi di Palu, Lembah Tanakaili, Sulawesi Tengah, dan mengikuti pertemuan dengan Ayatullah Sayyid Husain Rajai Al-Musawi yang datang dari Republik Islam Iran mengunjungi para simpatisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Lembah Tanakaili. Pulau Timpau semakin dekat. Inilah Pulau Timpau, tempat lahirnya ibu saya. Ibu saya berasal dari Pulau Tomia Wakatobi, tapi karena kakek saya merantau di Timpau dan lahirlah ibu saya di Pulau Timpau. Cuaca cukup bersahabat di hari ini. Tepat di haluan adalah Pulau Seho. Tujuan dari perjalanan ini adalah ke Pulau Seho atau ke Bobong, depan Pulau Seho. Bukan ke Pulau Seho, ke depan Pulau Seho atau di Pulau Taliabu. Pulau Sonik juga sudah nampak jelas, dan pegunungan Pulau Taliabu sudah terlihat dengan jelas, walaupun belum sejelas yang terlihat dari jarak dekat. Tapi Pulau Sonik yang terlihat tersebut saat ini kita sudah lihat nyambung, artinya sudah semakin dekat. Nah, ketika kita melewati Pulau Sonik berarti kita sudah semakin dekat. Ya, tinggal 1 jam lagi sudah harus sandar di Taliabu kalau sudah melewati Pulau Sonik. Pulau Sonik makin nampak jelas. Di belakangnya terbentang pegunungan Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Haluan kapal masih mengarah ke arah tenggara untuk menghindari daratan Pulau Sonik. Nanti setelah lewati daratan Pulau Sonik, maka kapal akan menghadap lurus ke Desa Bobong atau ke Tanjung Pulau Seho sebelah utara. Pulau Seho makin jelas terlihat di haluan kapal, dan sebelah kiri kapal Pulau Taliabu makin jelas. Begitu pula Pulau Sonik yang terbentang di depan ini, yang merupakan pulau paling timur di Sulawesi Tengah, berbatasan langsung dengan perairan Maluku Utara atau
adalah Pulau Timpaus. Pulau Timpaus ada dua desa, Desa Timpaus dan Desa Kasuari. Di balik Pulau Timpaus ini adalah Pulau Bokan. Ya, Kepulauan Bokan ada terdiri beberapa pulau, kalau bukan dua ada tiga. Nah, yang jauh sana adalah Pulau Banggai, pusat peradaban Banggai. Ini adalah Pulau Seho, pulau di depan ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu atau di depan Teluk Bobong. Saat ini kita telah berada di perairan Maluku Utara, Kabupaten Pulau Taliabu. Setelah melintasi perjalanan laut sejak subuh menjelang azan subuh atau menjelang tarhim atau dikala sahur, sampai saat ini sudah sekitar jam 17 atau jam 18. Matahari sudah hampir tenggelam. Pulau Sonik sudah berada di sebelah barat laut. Dan yang ini adalah Pulau Limbo. Antara Pulau Limbo dengan Pulau Taliabu adalah kepulauan karang di depan Kecamatan Taliabu Barat Laut. Ini adalah Pulau Taliabu, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Ini ada tower Telkomsel. Tower itu berada di Desa Meranti, Desa Pemekaran dan Desa Keramat. Di depan ini ada pulau-pulau karang, Pulau Batu Damato. Di baliknya adalah Desa Keramat. Desa Keramat ini dulu adalah pusat somel kayu logging PT Taliabu Luna Timber. Nah, dan di depan haluan ini adalah Kota Bobong. Kota Bobong ini dulu adalah desa yang merupakan bekas bandar udara, landasan pacu pesawat terbang di tahun 70-an. Bandar udara yang diresmikan oleh Menteri Perhubungan Rusmin Nuryadin pada saat itu. Tapi anehnya Pemda Pulau Taliabu tidak mampu mengembalikan bandara tersebut menjadi bandar udara yang bisa dikomersialkan bagi masyarakat Pulau Taliabu. Padahal warga Pulau Taliabu sangat membutuhkan bandar udara. Saat ini kami melintasi lautan selama kurang lebih 12 jam atau 13 jam dengan menumpang KM Elizabeth II. Waktunya cukup lama. Yang andai kata menggunakan pesawat terbang barangkali cuma 30 menit sudah sampai, atau paling lama 1 jam. Tapi kami tempuh berjam-jam akibat karena menggunakan kapal laut yang bergerak sangat lambat. Matahari sudah hampir tenggelam. Sana adalah Pulau Timpaus. Sudah semakin jauh kita lewat. Ini Pulau Sonik. Sonik dan Timpaus adalah kepulauan banggai laut Sulawesi Tengah paling timur, berbatasan dengan Pulau Limbo, pulau paling barat di Provinsi Maluku Utara.
Yang ini adalah Pulau Taliabu, Kabupaten Pulau Taliabu. Kita sudah memasuki Teluk Bobong, tempat kapal akan melakukan pembongkaran muatan. Ini adalah pelabuhan pertama yang akan disandari oleh kapal ini, KM Elizabeth II. Desa Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, telah berada di tepat di haluan kapal. Ini adalah Gunung Dena, Bukit Dena. Gunung ini isinya Damato. Lihat ada warna putih di sana. Itu bukan tanah longsor, itu tanah Damato yang diambil oleh warga untuk dijadikan bahan bangunan atau timbunan halaman, timbunan jalan. Semua gunung ini Damato ini, termasuk pulau-pulau ini semua Damato, semua Damato. Jadi kalau ada alasan atau cerita dari sekelompok orang pengagum kekuasaan zalim yang tidak ingin menimbun jalanan lumpur Taliabu dengan Damato, dengan alasan tidak ada Damato di Taliabu, ini fakta Damato semua ini gunung. Gunung ini seluruhnya Damato ini. Tuh, lihat itu, putih-putih itu putih Damato itu. Tanah Damato putih. Kapal sudah makin dekat ke dermaga Teluk Bobong. Di depan sana adalah Desa Talau dan Pelabuhan Tamping, pelabuhan induk Pulau Taliabu. Tapi mungkin kapal ini akan bersandar di dermaga Teluk Bobong. Matahari kian merapat ke permukaan laut sebagai tanda bahwa waktu berbuka puasa makin dekat. Hari ini 1 Ramadan 1446 Hijriah bertepatan dengan 1 Maret 2025. Bukit di seputaran Desa Bobong banyak yang terlihat longsor, tapi sesungguhnya itu bukan longsor. Itu adalah galian C yang dibiarkan terjadi di hadapan warga dan Pemda Pulau Taliabu. Melakukan galian C di jalan raya poros Bobong Kramat, sehingga terjadi tumpukan material longsor akibat galian itu di setiap kali musim hujan yang menutupi got-got atau sistem drainase yang ada di tepian jalan di seputaran Desa Bobong. Bahkan tanahnya dan airnya meluap memasuki perumahan warga di seputaran dusun
Fangaho atau kebun janda. Dermaga Bobong. Ini dermaga tertua di Pulau Taliabu yang sudah dibangun sejak tahun 80-an. Sekitar 87 atau 88. Wajah dermaga Bobong dilihat dari atas kapal Elizabeth II. Ini Masjid Raya Bobong. Masjid Raya, masjid tua di Bobong yang direhab sebenarnya. Masjid ini juga sudah ada dari mungkin sebelum tahun 70-an yang sudah ada. Ini gedung pertemuan yang sudah ada dari zaman Camat Edward Femai, di mana atapnya dulu ini sumbangan dari seorang pedagang sukses di Taliabu, Haji Abdul Matapang. Tapi bangunan ini sudah direhab, bukan lagi wujud aslinya. Matahari sudah hampir tenggelam. KM Elizabeth II yang bertolak dari jam 4.29 di Teluk Lalong baru tiba saat ini di dermaga Teluk Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Wajah Kota Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, dari dek kapal Elizabeth II. Tepat jam 18.51 KM Elizabeth II yang bertolak dari pelabuhan Luk Banggai Sunteng pada jam 4.29 saat ini benar-benar telah sandar di dermaga Teluk Bobong pada jam 18.51 senja 1 Maret 2025 bertepatan dengan 1 Ramadan 1446 Hijriah. Jam 18.56, bola matahari sudah menyentuh lautan di ufuk sebelah barat. Dari pantai Teluk Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, pada 1 Ramadan 1446 Hijriah. Suasana dermaga Teluk Bobong.
saat matahari tenggelam di ufuk sebelah barat. Kita akan melihat bagaimana matahari benar-benar masuk di dalam lautan pada 1 Ramadan 1446 Hijriah dari pantai barat Teluk Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Sana bola matahari sudah hampir masuk. Ya, hampir tenggelam total. Ya, bola matahari seluruhnya telah masuk di dalam laut, tapi ufuk barat masih berwarna merah. Dianjurkan berbuka puasa itu adalah setelah warna merah itu hilang secara total. Tinggal warna merah, bola matahari telah hilang dari penglihatan mata. Suasana dermaga Teluk Bobong dikala angin utara berhembus di bulan Maret. Ini kapalnya dibanting-banting oleh gelombang ini. Ini gelombang Pasifik ini. Gelombang Pasifik ini tidak terlihat kalau di lautan, tapi ketika di pantai luar biasa. Lihat. Ini kalau kapal kayu, hancur kapal kayu. Kapal dibanting-banting oleh ombak di pantai, di dermaga. Proses bongkar muat di saat gelombang laut sedang berkecamuk di musim utara. Musim utara itu dari Desember, Januari, Februari, Maret sampai April. Setiap tahun seperti ini. Ini karena teluk ini sebenarnya tidak layak untuk dermaga. Cuma karena dermaga induk Taliabu ditamping cukup jauh dari kota Bobong dan ini sudah masuk waktu malam, sehingga kapal harus melakukan pembongkaran di Teluk Bobong atau dermaga Teluk Bobong. Berbahaya, lihat, dia habis merapat, dia terpisah. Ini sangat berbahaya sekali.